Hai semua, selamat datang di Mail Crime Story. Di sini kalian dapat mendengarkan cerita-cerita kriminal dari berbagai negara. So, tekan dulu tombol subscribe, like, dan tekan juga notifikasinya karena akan benar-benar membantu saya mengembangkan channel ini. Cerita ini dimulai dari kota Ghaziabad, terletak di kota Uttar Pradesh, India. Ada gadis bernama Ritika Singh yang tinggal di Ghaziabad. Negara bagian Uttar Pradesh terkenal karena tradisi dan budayanya yang kaya. Kota Ghaziabad juga disebut pintu gerbang Uttar Pradesh. Ritika cukup cerdas dalam pendidikannya dan dia menyelesaikan semua pendidikannya di sekolah biara setempat. Setelah Ritika menyelesaikan pendidikan sekolahnya, Ritika mendaftar di program Bachelor of Science yang merupakan program gelar sarjana akademik. Keluarga Ritika terdiri dari orang tuanya dan adik laki-lakinya. Ayah Ritika menjalankan bisnis sepatu kecil-kecilan di Noida, sebuah kota berdekatan dengan Ghaziabad, dan bisnisnya berjalan baik. Di sisi lain, Ibu Ritika adalah seorang ibu rumah tangga, dan Ibu Ritika sering membawa Ritika dan adik laki-lakinya ke rumah orang tuanya sejak mereka masih anak-anak. Rumah kakek dan nenek dari pihak ibu mereka berada di sebuah tempat bernama Tunla. Perjalanan ini direncanakan hanya ketika Ritika dan adik laki-lakinya sedang liburan musim panas dari sekolah. Masa kecilnya, Ritika juga mengenal tetangga-tetangganya, dan Ritika berteman dengan seorang anak laki-laki bernama Akas Gautum di sana. Setiap kali Ritika mengunjungi rumah kakek dan neneknya dari pihak ibu, selama masa kecilnya, Ritika selalu bermain dengan Akas. Mereka adalah teman baik. Saat tumbuh dewasa, Ritika melihat Akas hanya sebagai teman. Namun di sisi lain, Akas menganggap Ritika sangat cantik dan Akas jatuh cinta kepada Ritika. Akas mengungkapkan cintanya kepada Ritika beberapa kali, tapi tidak berhasil. Meskipun Ritika menyadari perasaan Akas, Ritika terus memperlakukan Akas hanya sebagai sahabat. Selama liburan musim panas, Ritika akan mengunjungi rumah kakek dan nenek dari pihak ibu, dan selama kunjungan ini, Ritika akan selalu bertemu dengan teman masa kecilnya, Akas. Tetapi tahun 2014, Akas memutuskan untuk pergi ke Ghaziabad untuk bertemu Ritika. Sebenarnya, Akas mempunyai saudara perempuan yang tinggal di Ghaziabad, dan Akas ingin tinggal di sana untuk bertemu Ritika berulang kali. Sekarang Akas gigih tentang Ritika, dan dia menyatakan cintanya kepada Ritika. Ketika orang tua Ritika mengetahui hal ini, mereka mencoba berbicara kepada Akas. Namun, Akas tidak mendengarkan orang tua Ritika, sehingga orang tua Ritika mengeluh kepada orang tua Akas. Namun, Akas begitu terobsesi dengan cintanya, sehingga Akas tidak mendengarkan keluarganya juga. Saat tinggal di Ghaziabad, Akas merencanakan untuk menculik Ritika. Akas melakukan ini karena dia ingin meyakinkan Ritika untuk mau menikah dengan Akas. Kemudian Akas menculik Ritika. Seperti yang dapat kita lihat dari beberapa foto Akas, dia terlihat secara fisik lebih kuat dan lebih besar dari Ritika. Jadi, Ritika tidak akan punya peluang melawan Akas. Setelah penculikan, Akas memberitahu Ritika bahwa Akas sangat mencintai Ritika dan Akas ingin menikahi Ritika untuk meyakinkan Ritika. Akas juga mengatakan bahwa Akas telah mengikuti ujian kereta api dan Akas yakin bahwa dia akan lulus.
Begitu Akas mendapatkan pekerjaan, maka Akas akan menjadi petugas di kereta api, dan Akas meyakinkan tidak akan ada masalah keuangan di masa depan. Namun Ritika tidak memperhatikan hal ini. Tapi satu hal yang pasti, Akas tidak menyakiti Ritika. Malah Akas merawat Ritika dengan baik. Di sisi lain, ketika Ritika tidak pulang selama 1 atau 2 hari, orang tua Ritika mulai mencari Ritika. Selama pencarian, mereka juga menemukan Akas juga hilang dari rumahnya juga. Sebagai akibatnya, orang tua Ritika mengajukan kasus penculikan ke kantor polisi dan menuduh Akas sudah menculik putri mereka. Polisi mulai mencari Ritika, dan setelah 7 hari pencarian, akhirnya polisi menemukan Akas dan membawa Ritika kembali ke rumahnya dengan selamat. Namun, hal yang mengejutkan, setelah pulang, Ritika menarik kembali kasus penculikannya. Ritika mengatakan Akas tidak menculiknya. Sebenarnya selama 7 hari terakhir, Akas telah meyakinkan Ritika untuk menikahi Akas. Setelah Ritika melihat Akas memiliki sifat peduli, Ritika jatuh cinta pada Akas juga. Kemudian Ritika menerima lamaran Akas, dan Ritika berbicara pada orang tuanya tentang keinginan Ritika menikahi Akas. Tetapi orang tua Ritika sangat menentang pernikahan ini. Dengan alasan Akas tidak punya keahlian dan menganggur, dan Akas mudah marah. Orang tua Ritika percaya Akas tidak akan bisa membuat Ritika bahagia setelah menikah. Meskipun demikian, Ritika mencoba meyakinkan orang tuanya dengan mengatakan bahwa Akas telah mengikuti ujian kereta api dan Akas akan mendapatkan pekerjaan di pemerintahan yang akan meningkatkan ekonomi mereka setelah menikah. Sedikit yang Ritika tahu bahwa satu keputusannya ini akan menghancurkan seluruh hidup Ritika. Setelah beberapa waktu, orang tua Ritika merasa bahwa putrinya sudah dewasa dan bijaksana untuk mengambil keputusannya dengan matang. Karena itu, orang tua Ritika menyetujui pernikahan Ritika dengan Akas. Pada tahun 2014, Ritika dan Akas menikah. Meskipun orang tua Ritika tidak terlalu senang dengan hal itu. Ritika sudah memulai hidup baru dan sekarang Ritika tinggal bersama Akas. Semuanya berjalan lancar hanya selama 2 bulan. Ketika Ritika mengetahui bahwa Akas tidak mengikuti ujian kereta api, sebenarnya Akas telah membohongi Ritika supaya Ritika mau menikah dengan Akas. Terlebih lagi, Akas tidak punya keahlian, sehingga Akas bisa mendapatkan pekerjaan. Ritika mencoba meyakinkan Akas bahwa Akas harus mendapatkan pekerjaan. Pada awalnya Akas terus menghindari saran Ritika, tetapi Akas mulai mengabaikan Ritika sama sekali. Karena Akas tinggal bersama orang tuanya, mereka memberinya makanan. Melihat ini, Ritika memutuskan untuk mendapatkan pekerjaan sendiri. Saat itu, Ritika sudah menyelesaikan gelarnya, sehingga Ritika mulai bekerja sebagai guru di sekolah di dekat rumah Ritika. Selain itu, Ritika juga aktif di Facebook dan Instagram, di mana Ritika terkenal sebagai blogger influencer makanan dan fashion. Namun, Akas sepenuhnya bergantung pada gaji Ritika untuk pengeluaran Akas, dan Akas meminta uang kepada Ritika kapanpun Akas membutuhkan. Di sosial media, Ritika telah dikenal banyak orang. Namun ketika Akas melihat Ritika berkembang di sosial media, Akas mulai mencurigai Ritika. Ritika adalah seorang guru sekolah dan juga memiliki akun media sosialnya sendiri di mana Ritika cukup terkenal. Karena hal ini, Akas berpikir bila Ritika berselingkuh yang menyebabkan banyak pertengkaran di antara mereka.
Akas sangat kejam dan pemarah, sehingga dia mencoba membakar kaki Ritika. Tetapi ibu Ritika datang ingin bertemu Ritika pada saat itu dan menyelamatkan Ritika. Ritika sekarang sangat tertekan karena dia mengalami sakit fisik dan tekanan mental. Selama waktu ini, Ritika bertemu seorang laki-laki bernama Vipul Agarwal dan mereka mulai mengobrol setiap hari. Ritika berbagi ceritanya dengan Vipul, memberitahunya bahwa menikahi Akas adalah kesalahan besar dan Ritika tidak ingin hidup dengan Akas. Vipul berasal dari Firozabad dan merupakan anggota tim manajemen sebuah sekolah swasta. Vipul juga sudah menikah dan istrinya bernama Dipali Agarwal adalah seorang dokter gigi, memiliki seorang putra. Sebagai teman, Vipul menyarankan Ritika agar datang ke Firozabad di mana Vipul bisa menolong Ritika untuk mendapatkan pekerjaan mengajar di sekolah. Mendengar hal ini memberikan Ritika kepercayaan diri dan setelah mengalami kekerasan dari Akas selama 4 tahun, Ritika meninggalkan Akas pada tahun 2018 dan pindah ke Firozabad. Sebelum pindah ke Firozabad, Ritika tidak berbicara kepada Akas sama sekali dan ketika Akas tidak berada di rumah, Ritika memutuskan untuk melarikan diri. Ritika tahu Akas tidak akan membiarkan Ritika pergi. Karena itu Ritika memenuhi kebutuhannya dengan penghasilannya sendiri. Ritika sekarang sudah tiba di Firozabad dan Vipul sebagai teman baik menolong Ritika mendapatkan pekerjaan mengajar di sekolah. Di sisi lain, ketika Akas mengetahui bahwa Ritika telah melarikan diri dari rumah, Akas menjadi marah dan berusaha menemukan Ritika. Ketika Ritika mengetahui hal ini, Ritika menjadi takut karena Akas mungkin datang ke Firozabad melalui orang tua Ritika. Sehingga Ritika memutuskan kontak dengan orang tuanya. Tapi kecurigaan Ritika benar karena Akas mulai melakukan kekerasan pada orang tua Ritika juga. Orang tua Ritika mencoba menelpon Ritika dari nomor tidak dikenal dan memberitahu Ritika masalah ini. Mendengar ini Ritika menjadi semakin cemas. Tetapi Vipul membawa Ritika ke Agra, kota lain di Uttar Pradesh demi keselamatan Ritika. Setelah mereka datang ke Agra, mereka menyewa sebuah apartemen bernama Om Sri Platinum Society. Melihat sifat kepedulian Vipul, Ritika mulai bersikap tertarik kepada Vipul. Pada awalnya, Vipul juga merasa simpati pada Ritika, tetapi lambat laun, Vipul mulai jatuh cinta pada Ritika juga. Ketika mereka berdua menyadari bahwa mereka saling mencintai, mereka mulai tinggal bersama di apartemen itu. Walaupun Vipul sudah menikah dan punya anak pada saat itu, dan Ritika juga sudah menikah dengan Akas. Ritika mulai sepenuhnya bergantung pada pendapatan sosial media, karena Ritika tidak lagi bekerja sebagai guru setelah pindah ke Om Sri Society. Namun, Ritika takut bila Akas mungkin melacaknya di sosial media dan muncul di rumah Ritika. Ritika tidak punya pilihan lain untuk menghasilkan uang. Di sisi lain, Vipul pergi bekerja setiap pagi dan kembali ke flat pada malam hari. Sementara itu, Ritika mengajukan cerai dari pengadilan kepada Akas dan menuntut 5 juta rupiah. Ritika telah mengalami banyak kekerasan dari Akas yang telah menyiksanya secara mental dan fisik. Sehingga Ritika menuntut uang bersamaan dengan perceraian. Ketika surat cerai dikirim ke Akas oleh pengadilan, Akas menjadi sangat marah. Akas mulai mati-matian mencari Ritika dan dengan bantuan beberapa sumber, Akas segera mengetahui di mana Ritika tinggal. Akas menemukan bahwa Ritika saat ini tinggal di kamar 404
di Om Sri Platinum Society di Agra. Akas pergi ke kediaman Ritika itu, tetapi mengetahui tidak ada orang tidak dikenal dapat memasuki apartemen itu. Selain itu, jika seseorang datang menemui penghuni apartemen, penjaga gerbang akan memanggil pemilik flat untuk menanyakan, "Apakah ada orang yang datang menemui Anda hari ini?" Ini berarti apartemen Om Sri Platinum Society memiliki keamanan yang sangat ketat. Hal ini membuat Akas khawatir tentang bagaimana Akas bisa masuk ke dalam apartemen itu. Akas mencari cara untuk bisa masuk ke apartemen itu dan mencapai flat milik Ritika. Akas kemudian memasukkan dua wanita yang dia kenal bernama Kajal dan Susila dalam rencananya. Bersamaan dengan kedua wanita itu, Akas juga memasukkan dua laki-laki dalam rencananya. Salah satu laki-laki itu adalah Cetan, adalah teman Akas, dan Cetan membawa salah satu temannya sendiri bernama Anwar. Akas juga membawa tali bersamanya, dan Akas tempatkan di dompet Kajal atau Susila. Pada pagi hari, tanggal 24 Juni 2022, 5 orang ini tiba di apartemen Om Sri Platinum Society. Penjaga gerbang menanyai mereka, dan mereka mengatakan kepada penjaga bahwa mereka ingin pergi ke kamar nomor 601 untuk bertemu seseorang. Karena mereka berlima, penjaga berasumsi mereka akan mengunjungi keluarga yang tinggal di sana, dan penjaga itu membiarkan mereka masuk. Kamar 601 ada di lantai 6. Tapi Akas harus pergi ke kamar Ritika, jadi mereka menuju lantai 4. Saat itu Vipul belum pergi bekerja, jadi Akas menempatkan Kajal dan Susila di depan pintu. Ketika mereka membunyikan bel pintu, Ritika membukakan pintu dari dalam. Kedua wanita itu memegang Ritika dan membawa Ritika ke kamarnya, mengikat tangannya dan kakinya. Ketika Vipul mendengar suara Ritika dan Vipul keluar dari kamarnya, Akas dan Cetan memegangnya, mengikat tangannya, dan mengunci Vipul di kamar mandi. Setelah itu, Akas mendekati Ritika yang tangannya sudah terikat, dan Akas melampiaskan kemarahannya pada Ritika. Tak lama setelahnya, orang-orang di apartemen itu mendengar suara seseorang wanita berteriak. Akas benar-benar melemparkan Ritika dari balkon flatnya. Mendengar teriakan itu, penjaga gerbang apartemen dengan cepat menutup gerbang utama. Segera orang-orang melihat seorang wanita muda tergeletak di tanah dengan tangan dan kaki terikat. Dan seorang pria melepaskan ikatan tangan Ritika, dan 2 orang laki-laki dan 2 wanita hadir di TKP. Ketika Akas dan komplotannya melihat orang-orang mendekati mereka, mereka mencoba melarikan diri. Namun karena penjaga gerbang telah menutup pintu utama, Akas, Kajal, dan Susila ditangkap. Selama waktu ini, Cetan dan Anwar berhasil melarikan diri. Polisi segera dipanggil dan polisi menangkap Akas bersama 2 wanita. Penjaga gerbang memberitahu polisi bahwa orang-orang ini pergi untuk menemui seseorang di kamar 601. Tetapi Akas mengatakan bahwa mereka telah pergi ke lantai 4. Polisi pergi ke lantai 4 dan mendengar suara laki-laki berteriak dari kamar 404. Polisi membuka pintu flat nomor 404 dan polisi mendobrak pintu kamar mandi. Kemudian polisi melepaskan tangan dan kaki Vipul. Vipul memberitahu polisi bahwa Akas dan komplotannya telah menguncinya di kamar mandi. Dan setelah itu, Vipul hanya bisa mendengar suara teriakan Ritika. Polisi membawa Vipul di mana jasad Ritika berada,
Dan ketika melihatnya, hati Vipul hancur dan Vipul menangis. Laporan postmortem mengungkapkan bahwa tulang rusuk Ritika patah karena jatuh dari lantai 4, dan Ritika juga mengalami luka kepala yang parah. Sementara itu, polisi juga berhasil menemukan Citan dan Anwar, dan mereka diinterogasi dengan ketat. Dua teori kemudian muncul. Teori pertama adalah Akas adalah menganggur dan menikahi Ritika dengan alasan palsu. Ketika Ritika mengetahui kebenarannya, Ritika mulai bekerja sendiri. Karena Ritika cukup cantik dan berbicara dengan laki-laki lain, Akas menjadi curiga dan menyebabkan pertengkaran antara mereka. Karena tertekan, Ritika meninggalkan rumahnya dan Ritika mulai tinggal bersama Vipul. Ketika Akas mengetahui hal ini, Akas memutuskan untuk menemukan Ritika dan menghabisi Ritika. Itulah sebabnya Akas pergi ke flat Ritika dan melemparkannya dari lantai 4. Teori lain ketika Ritika mengajukan gugatan cerai terhadap Akas dan menuntut Akas membayar 5 juta rupiah. Akas mulai khawatir bagaimana Akas akan mendapatkan uang sebanyak itu. Ketika Akas mengetahui Ritika tinggal bersama seorang pria bernama Vipul, Akas mendapatkan ide. Menurut Akas, bila Akas berhasil mengungkapkan di pengadilan bahwa Ritika telah berselingkuh dan tinggal dengan laki-laki lain, maka pengadilan akan membatalkan tuduhan dan denda terhadap Akas. Untuk melaksanakan rencana ini, Akas melibatkan 2 laki-laki dan 2 wanita. Peran mereka adalah memberitahu polisi bahwa mereka hanya pergi untuk mengumpulkan bukti perselingkuhan Ritika dan Vipul, dan tidak untuk melakukan pembunuhan. Penyelidikan polisi mengungkapkan rincian baru. Polisi menemukan buku harian Ritika di mana Ritika menuduh istri Vipul, yaitu Dipali, telah melakukan kekerasan pada Ritika dan keluarganya sejak Vipul dan Ritika tinggal bersama. Setelah membaca catatan ini, polisi menangkap Dipali pada tanggal 10 Agustus 2022. Dipali mengajukan gugatan ke pengadilan, namun permintaannya ditolak. Sayangnya kasus Ritika masih berlanjut di pengadilan, dan pembunuh Ritika, Akas dan komplotannya masih berada di dalam penjara. Meskipun belum ada pembaharuan resmi dalam kasus ini, bila ada update tentang kasus ini, maka saya akan membagikannya kepada kalian guys. Sampai di sini dulu cerita kasus ini. Ambil pelajaran positif dari setiap kasus dan buang jauh-jauh cerita kekerasan dan kriminal yang ada di dalamnya. Jangan mudah percaya kepada orang lain, apalagi untuk calon pasangan hidup. Selidiki dulu baik dan buruknya untuk menghindari seperti yang dialami Ritika. Ternyata setelah menikah, suaminya menganggur dan kejam. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Berikan juga subscribe, like, dan juga tekan loncengnya untuk cerita yang lain.